Businessman Opinion. Mitra bisnis, kami mengundang Anda dalam Businessman Opinion. Silakan di 6339160 yang kali ini mengangkat tema akhir bulan lalu pemerintah menerbitkan peraturan tentang kewajiban membayar royalti penggunaan lagu atau musik secara komersial. Dengan demikian, setiap institusi dan layanan publik mulai dari hotel, bioskop, tempat hiburan, taman rekreasi, sarana transportasi, perkantoran, pertokoan, pameran dan bazar, hingga media elektronik harus membayar royalti untuk lagu atau musik yang diputar. Apa komentar Anda untuk aturan ini dan apa kemungkinan yang akan terjadi? Silakan kami undang Anda di 6339160, 6339160. Saya kira ini item baru ya. Kalau saya punya kafe ya, nggak tahu ini gimana penagihannya, berdasarkan apa? Apakah tiap lagu yang disiarin atau? Oh ya, saya dengar kayaknya dari bangku ya. Ini kalau memang berat ya saya nggak usah setel, suruh masing-masing aja. Sekarang saya sediain wifi, mereka dengar sendiri di Spotify, kan begitu. Saya kira ini sifatnya bukan per lagu ya, pasti dia langsam begitu. Pokoknya Anda bangkunya 40 ya segini gitu loh. Kalau berat ya zaman lagi begini, lagi susah, banyak item lah. Saya kira ini terlalu jauh ya. Nggak tahu deh negara lain begitu juga nggak. Mau hormatin hak intelektual seniman sih ya, tapi ini penagihannya nanti ujung-ujungnya seniman yang lama-lama itu dikasih nggak? Di ujung-ujungnya ngendap dong, ya nggak? Saya kira mesti lebih jelas lah. Makasih. Saya bukan musisi, saya bukan pemilik kafe, saya bukan pengamat, saya bukan orang pemerintahan. Cuman saya membayangkan seperti komentar Bapak yang sebelumnya, saya juga bingung. Nanti nagihnya gimana? Kalaupun nanti tagih, duitnya siapa yang nyimpen? Terus bagaimana dia membagikannya kepada musisi? Saya curiganya ini malah jadi ada organisasi yang cuman mau ngambil keuntungan sepihak aja. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi caranya bagaimana, mungkin secara tindakan di lapangannya bagaimana, jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang datang ke bar, ke kafe, nah yang akhirnya berlindung di tameng, Anda nggak bayar hak cipta. Wah, itu repot. Oke. Pemerintah wajar kalau ingin melindungi kepentingan para artis-artis itu, tetapi harus juga diperhatikan jangan sampai dengan aturan baru ini maksudnya bantu artis ternyata menggali kubur sendiri. Maksudnya apa? Nanti radio dan hotel-hotel akan mainkan lagu-lagu dari luar negeri yang susah dideteksi untuk bayar royaltinya. Akhirnya lagu Indonesia semakin tidak populer. Sekarang royaltinya mau diambil ini mana-mana, kita bingung hitung-hitungannya kemana, siapa yang mengambil, akankah diambil itu sampai kepada yang bersangkutannya. Itu kan waktu pertama juga sudah ada, kita dikenakan pajak juga, waktu membelinya, waktu memakainya, ya kan. Sekarang semuanya mau dikenakan pajak. Kita pertanyakan lagi siapa yang memungutnya dan siapa yang punya wewenang. Akan sampaikah ketujuannya pada hak cipta, pada yang membawakannya itu sampai nggak? Kalau sampai sekarang kita lihat yang sudah berjalan saja banyak tuh artis-artis kita yang hak ciptanya diperjualbelikan malahan, ya kan, sampai yang ada jatuh miskin dia. Jadi intinya coba dipertimbangkan lagi lah, nanti orang yang di kamar mandi nyanyi dikenain pajak juga, ya kan. Cuma itu aja kita pertanyakan, siapa yang mau ngambil, siapa yang mendeteksinya, bisa dikontrol tuh setiap kafe, setiap ini, setiap yang tempat hiburan, bisa tidak? Sekarang aja kita mau tahu lagi, kayak PPN makanan kita setiap beli itu terdeteksi gak? Setiap pembelinya itu dipotong oleh pemerintah, kelihatan nggak itu berapa-berapanya yang diambil? Masyarakat tidak tahu, taunya bayar aja, tapi duitnya akan tidak sampai. Timbul lagi, saya bilang, ini korupsi lagi, tikus-tikus akan bermain lagi, Satpol PP-nya dikembangkan lagi jadi tikus juga.
Jadi intinya coba segala sesuatu itu dipertimbangkan. Memang sudah terlanjur, PP-nya sudah keluar. Coba dipertimbangkan. Jangan nanti orang di toilet ada musik-musik, pajak juga, ya kan? Nanti kita lagi mau mandi nyanyi-nyanyi, dikenakan pajak juga. Kayaknya berlebihan ya. Kalau menurut saya kalau untuk reproduksi, untuk komersil, oke lah, ya. Tapi kalau untuk diputar-putar misalnya di, ya katakanlah di resto, di mana gitu ya, berlebihan lah saya kira. Kecuali kalau karaoke boleh lah. Jadi dia kan memang jual lagu kerjaannya kan. Tapi kalau untuk yang bukan dikomersilkan gitu, saya kira agak berlebihan deh, saya kira. Makasih. Menurut saya gini ya, namanya kalau dikomersilkan gitu, misalkan kita mungkin mau nyetel melalui YouTube apa-apa itu, asal kita harus bayar lagi. Kan kita sudah bayar melalui itu kan, istilahnya bayar dari kuota kita ya. Kalau misalkan diputar lagi seperti itu, dikenain lagi, itu yang jadi pertanyaannya. Berarti double kena ya. Itu aja, terima kasih. Intinya pada intinya saya setuju dengan pemerintah. Intinya untuk menghargai hasil karya ya, seniman, seni musik segala macam, intinya setuju itu loh. Tapi juga mesti dilihat, dipertegas aturannya, asal jangan membuat aturan yang nanti adalah tumpang tinggi dalam artian pemahamannya. Contohnya tadi kan ada bilang media elektronika, apakah nanti yang kayak model-model KDI terus Indonesian Idol, apalagi nanti yang kontestan yang nyanyi itu dikenai diminta royalti juga. Nah itu kan juga mesti dipikirin gitu loh. Jadi jangan asal membuat peraturan, hanya membuat peraturan ini terus hanya konsep besar aja doang, udah gitu ya udah jalani sendiri. Nah nggak ada penjelasannya, sosialisasinya seperti apa. Nah yang kedua juga balik lagi, perhitungannya seperti apa, dijabarin aja ke masyarakat, jangan masyarakat disuruh cari tahu yang nebak-nebak sendiri atau apa. Jadi masyarakat jadi juga ngerti gitu loh. Kalau misalkan mereka ada acara sifatnya mungkin kayak wedding, nah itu lagunya bagaimana, apakah kita harus bayar royalti juga gitu kan. Tolong makanya pemerintah dipertegas aturannya seperti apa ya. Kita setuju, saya sebagai masyarakat setuju untuk itu, tapi tolong dipertegas lah mana yang boleh dan mana yang tidak, ada parameternya. Jadi jangan musisi jangan seakan-akan nanti dia bilang, wah makanya ini lagu saya royalti gitu. Itu aja sih buat saya ya, terima kasih. Saya pikir ini pemerintah ini dalam hal ini kekurangan akal nih, sehingga diterapkan royalti ini. Coba kita membayangkan bagaimana mungkin dipajakin lagi seandainya, let's say misalnya saya punya restoran dan lain-lain, saya menyetel lagunya dengan menggunakan CD atau menggunakan lain yang notabene saya beli itu udah saya bayar dan saya bayar pajak. Kenapa saya tidak berhak untuk menyetel lagu yang sudah saya beli dan saya diwajibkan untuk bayar lagi royalti? Saya kira ini kembali ke zaman 40 tahun lalu, waktu saya masih kecil nonton TV harus bayar iuran. Saya kira ini pemerintah kekurangan akal, atau pemerintah itu nggak mampu menangkap atau CD-CD atau yang lain-lain yang sifatnya ilegal lah, sehingga konsumen terakhir yang akan menjadi beban. Dan ini jelas akan membuat semakin tidak efisien, adanya biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan coba kita bayangkan sekarang, begitu banyak kita bisa mengakses musik dari entah Spotify, entah lain-lain. Kemudian kita aktifkan di kita punya handphone atau apa, kita sambung dengan speaker di tempat usaha kita putar lagu itu. Ya bagaimana dikenakan pajak? Saya kira pemerintah harus berpikir lebih kreatif lah. Jangan dijadikan ini sebagai tambahan biaya lagi untuk di pengusaha. Lakukanlah hal-hal lain, bagaimana pemberantasan penyelundupan musik-musik. Lebih baik membayar royalti kepada yang mencipta lagu itu betul, bagus. Tetapi caranya yang saya pikir harus lebih elegan lah. Saya senada sependapat dengan Bapak sebelumnya ini. Jadi kalau tujuannya royalti itu untuk pencipta lagu, ya mestinya pada saat dia create lagu itu dan dijual itu kan sudah dapat royalti. Terus kemudian kalau pemerintah mau memberantas misalkan penciptaan lagu dan sebagainya,
itu mestinya yang dipikirkan gimana memberantasnya, bukan mengenakan pajak pada orang yang menyetel lagu itu gitu. Di YouTube aja kita bisa nyetel lagu macam-macam tanpa bayar apa-apa. Ya intinya kalau saya lihat pemerintah ini kok cari jalan pintas mudah gitu loh. Sebetulnya intinya apa? Kalau mau berantas penjiplaan ya coba dipikirkan cara berantasnya gimana. Bukan berarti sampai sekarang nggak terberantas terus pakai cara instan begini. Ya terima kasih. Baik, demikian Mitra Bisnis Businessman Opinion untuk kali ini. Sampai ketemu di Businessman Opinion berikutnya.